Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kai nikmat rambai bandar rumah Allah Subhanahu wa taala ake ndaita sampai kesempatan ini mbui peluata beribadah di tanah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga sa'aur karawi bendaita di ada waktu maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran surga dan pahala yang banyak untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, kepada para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang keempat dalam kajian kita di masjid besar yang mulia ini membahas masalah pembagian harta warisan atau hal-hal yang berkaitan dengan cara pembagian harta warisan. Dalam Islam, seraan war atur bandar rumah Allah Subhanahu wa taala. Dari masalah solat, masalah ibadah, bahkan masalah masuk WC pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apalagi yang berkaitan dengan masalah harta warisan ini. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dijelaskan anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamu al-fara'id wa'allimuha. Belajarlah kamu ilmu faraid, ilmu cara pembagian harta warisan, dan ajarkanlah kepada orang-orang. Disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ilmu faridah, ilmu faraid, ilmu cara pembagian harta warisan, dan disuruh untuk mengajarkannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ilmu yang pertama kali nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu cara pembagian harta warisan. Akan dari badan core mendaita. Ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Darul Qutni dan juga Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya melalui jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamu al-fara'id wa 'allimuha. Jadi sebelumnya ta'allamul Qur'an wa 'allimuha wa ta'allamul fara'id wa 'allimuha. Belajarlah Al-Quran dan ajarkan. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah untuk umat-umatnya. Karena nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni imri'i maqbud, sesungguhnya saya ini nanti akan mati. Wal ilmul faraid yaqbidu wa yuzhirul fitan. Dan ilmu faridah ini ilmu
faraid atau ilmu cara pembagian harta warisan akepere na cabut oleh bandar rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah nanti akan timbulnya banyak fitnah. Sampai ada dua orang yang berselisih dan tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka di dalam harta warisan itu. Dan ini yang terjadi zaman kita sekarang. Zaman dai take wati tekanina kaedah Islam. Ade cara pembagian harta warisan. Nanggahi lele persebaran NK ngomdoh mar sekolah wati dalo muraka harta warisan. Orang poi piti sekolah kay ngomdoh. Ngomi doho mawa ura pegawai, ma orang tahu mori, ma orang tahu rawara, aing jara rahawea. Pisapir nami ma petani ake. Ngom doho aing nara raharu'u. De ru'u ake kena dinami sera apra. Jadi kata-kata kalimat-kalimat seperti ini sering kita dengarkan, jumpai. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah sama rata antara laki-laki dengan perempuan. Sama rata, sama banyak. Bagi kesamaan botol lalu antara dosiwel dan domone. Padahal dalam firman Allah Subhanahu wa taala sudah dikatakan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Domone ede 2 kali lipat. Ndak dirakana dibandingkan perempuan. Bahasa bojon daina dosiwe sesu'u domone selembah. Hal yang seperti ini hilang di masyarakat kita, di umat akhir zaman ini. Maka oleh karena itulah kita mengangkat permasalahan ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembalikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tata cara pembagian warisan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bottom lewa kain. Bottom cao kaina. Bottom melepi kaina. Banyak yang terzolimi dari cara pembagian harta warisan menurut adat, bukan menurut Islam. Maka oleh karena itulah kita akan mendengarkan pembahasan ini tentang tata cara pembagian harta warisan. Harta warisan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Harta rawi ipaki bedong mermade. Baik yang meninggal itu adalah ayah kita, saudara kita, atau kerabat kita yang lainnya. Dan orang yang ditinggalin remade wi bedong ba aman kon ba ingan kon ba saudaran kon barahina atau bawaina, dia mendapatkan bagian, baik itu laki-laki atau perempuan. Enggak hindai rumah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Jadi inilah nasiban mafruḍa, nasib atau bagian yang wajib untuk dia terima, yang wajib untuk dia dapatkan. Laki-laki memiliki hak dari orang yang meninggal, harta yang ditinggalkan, dan juga perempuan seperti itu mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh kita. Sehingga tidak ada kezaliman, tidak waran caron cakadai, tidak waran lepi, tidak waran lewa, tidak waran hade angi, tidak waran musuh angi, gara-gara harta warisan. Baru jelaskan seraban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang berkaitan dengan harta warisan ini ada dalam Quran surat An-Nisa. Dalam Quran surat An-Nisa. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 12, 13 dan 14. Atau 13 dan 14. 13 dan 14. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Telah diwasiatkanlah kepada kalian agar seorang laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan 1 perempuan. Jadi laki-laki mendapatkan 2 bagian dari 1 perempuan.
Berarti waras tolong buat capi. Contoh ke kaedah lalu nak di badan core mendaita dia ada firman dari rumah Allah Subhanahu wa taala ke waras tolong buat capi sama-sama nak enak. Tambah apa contoh mamul lalu. Kemudian seorang bapak ini meninggalkan 3 ekor sapi ini. Harta ahli warisnya hanya 2, yaitu 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Dembai lalu anak laki-laki 2 buah capi, anak perempuan 1 buah capi. Itu maksudnya lidzakari mislu hadzil unsayain. Hak laki-laki 2, hak perempuan 1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Waras seperti siwe, anak siwe atau saudara siwe, maka dia apabila lebih dari 2 ke atas, maksudnya 2 orang, 3 orang dan seterusnya, mereka semua ini bergabung di dalam sepertiga. Mereka semua ini bergabung dalam sepertiga. Afwan, 2/3. 2/3. Fa in kunna nisaa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Sebuah seperdosiwe maka dia mendapatkan setengah dari harta. Contoh, wara ama madal kain wi ipakin ana siwe puan. Bunda sepertikah kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal, beliau meninggalkan 1 anak perempuan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat ini tadi, dia mendapatkan setengah dari harta itu. Dia mendapatkan setengah dari harta itu. Lalu bagaimana setengahnya? Setengahnya silakan dikembalikan kepada Baitul Mal. Setengahnya dikembalikan kepada Baitul Mal. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Orang tua ini, bapak ibu, kalau ada anaknya meninggal, dan anaknya yang meninggal ini memiliki anak, berarti nanti cucu dodoh ke inal bu amake orang nak dikakil oleh nenek, maka enggak hindar rumah Allah Subhanahu wa taala mada separa anak-anak, dia mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya tersebut. Baik itu bapak ataupun ibu. War jelaskan seraan. Dia jelaskan seayat akil luar biasa. Mada akan ringkas. Selanjutnya, ini khusus ibu katanya. Kalau seandainya meninggal, tapi anaknya meninggal tapi tidak memiliki anak, maka ibu ini akan mendapatkan 1/3. Akan mendapatkan 1/3. Dan kalau seandainya ibu ini memiliki anak meninggal, dia tidak memiliki anak, artinya tidak memiliki cucu, yang meninggal ini tidak memiliki anak, tapi memiliki saudara, maka ibu ini mendapatkan 1/6. Mendapatkan 1/6. Langsung masuk kepada suami dan istri pada ayat selanjutnya. Adapun suami, kata Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakan min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Bagi seorang suami, Nabi pakai seperbagian, kemudian mereka memiliki anak, atau istrinya ini memiliki anak bawaan dari suami pertamanya, maka suami ini mendapatkan 1/4. Tapi kalau seandainya tidak memiliki anak, dapatkan setengah dari harta. Setengah dari harta. Untuk istri, walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladum falahunna rubu' falahunna ats-tsumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Jadi itu juga adalah seorang istri, kalau seandainya kita meninggal, suaminya meninggal, dan kita memiliki anak, dia akan mendapatkan 1/8 dari hartanya. Dan kalau kita meninggal lalu kemudian kita memiliki anak, tadi kan tidak memiliki anak, maka berarti istri itu nanti akan mendapatkan 1/4.
Subhanallah. Semuanya intinya adalah sudah dibagi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih jelasnya silakan kembali kepada firman Allah Azza wa Jalla Quran surat An-Nisa ayat 12 dan ayat 13 dan 14. Di situ dijelaskan secara detail. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang ingin kita bahas. Itu hanya muqaddimah. Pengertian daripada harta warisan adalah ilmu mawaris. Ilmu mawaris yaitu ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid atau juga disebut dengan ilmu tarakah. Jadi ada 3 istilahnya. Ilmu tarakah, ilmu mawaris, ilmu faraid. Ini 3. Kalau kita mendapatkan 3 istilah ini, maknanya satu, sama, membahas tentang tata cara pembagian harta warisan. Dalilnya sudah jelas tadi, hadis Rasulullah. Sudah kita jelaskan 2 hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dinukil jaga oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya juga, dan juga Imam At-Tabrani. Dan ada satu perkataan Imam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Hafs, Khalifah Rasulullah. Beliau mengatakan, ta'allamul faraid kama ta'allamul qur'ana kama ta'allamunal qur'ana. Belajarlah oleh kalian itu ilmu faraid, ilmu harta warisan, tata cara pembagian harta warisan. Bunda seperti kang gomdohde tanah om qira'ah, tanah ketahu bu ilmu re. Ini menunjukkan penting sekali. Jadi saya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di akhir zaman akan terjadi haraj. Ketika ditanya Rasulullah, apa itu haraj ya Rasulullah? Yaitu pembunuhan. Terjadinya banyak pembunuhan. Dan salah satu sebab terjadinya pembunuhan itu adalah dikarenakan lepi, caka, pesaka, lepi pesaka. Orang caru-caru antara saudara kandung ke. Palamai anar cucu nak kepiare mempermasalahkan ka. Entau ama mada dere. Ngahi ina mada. Ake ke pesaka ama mada ke. Ade aman war mada muna ai kombi. Entau ipidu. Ketika mereka ini sudah besar, dikarenakan dulu ketika bapaknya meninggal atau kakeknya dulu meninggal, tidak dibagi secara syar'i. Tidak dibagi secara syar'i. Maka akibatnya seperti itu, wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Itulah dalilnya. Lalu sekarang kita akan bahas langsung tata cara pembagian harta warisan. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang berapa yang akan didapatkan oleh si fulan dan si fulan yang akan menjadi ahli waris, karena itu pembahasan tersendiri dan itu pembahasannya besar, panjang, membutuhkan waktu yang begitu banyak. Sekarang saya akan menjelaskan tata cara di dalam membagi harta warisan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan mayat. Siapa yang menjadi mayat? Jadi aina bagilah harta do membui pemori. Ini kesalahan total kita sekarang yang terjadi. Inna ro aman dai tembui pemorina, dai ana war bagi-bagi pesakan ka dekasiat dewati kon waran diru undaina. Dengan hawa ujabu bapak babi ibu dani. Ana pana bagi. Ngarana harta warisan de raho ruu ngarare wa umade do metuaku. Lain bagi mbui pemorina. Itu wati sopan ngaran deh, wati hormat deh dometua. Anak durhaka itu namanya, nauzubillah. Bunda seperti kan dai tarah aku made dometua taka. Bau desanaka ada dai tamori dometua. Padahal doanya di setiap solatnya itu akan memberikan keberkahan, mengalirkan rezeki buat kita semuanya. Lalu kenapa kita membuat resah kehidupannya, menyusahkan kehidupannya dengan menagih bekru umadare, eru aumu. Lau nah kumori po.
Luar biasa. Tolong ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Bahwasanya urutan untuk membagi harta warisan itu menentukan siapa dulu mayatnya. Siapa mayatnya. Jadi kalau mayatnya sudah pasti, suami yang menjadi mayat, berarti meninggalkan siapa? Istri. Kalau ada anak, hitung anaknya berapa. Dan terus dan seterusnya. Dan cara menentukan mayat, apakah orang itu sudah meninggal atau tidak, dengan dua cara. Yang pertama, eda mada bendaita. Bahwasanya akhirnya orang made poda. Kandak bendaita rima tada iluna, tibaran nawam losa. Kita cek jantungnya, nggak ada lagi detakan jantungnya, dan dihukumilah dia menjadi mayat. Yang kedua, yaitu dengan pendengaran. Mai lalu kira-kira kabar dari jauh bahwasanya saudara gomik ormade auna made supuna poda mati tidak percaya make foton. Kirimlah foto, kirimlah gambar, kirimlah video yang menunjukkan yang menunjukkan bahwasanya dia ini sudah mati, sehingga kita yakin bahwasanya saudara kita ini sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hitung dulu utangnya. Hitung utangnya. Ini mayat ini ada utangnya enggak? Oh iya, dia punya utang. Sudah. Ini langkah yang kedua. Kalau ada utangnya, silakan ambil dari harta kekayaannya itu untuk dibayarkan utangnya. Bayarkan utang. Yang ketiga, lihat dulu apakah punya wasiat atau tidak. Apakah punya wasiat atau tidak? Dia punya wasiat. Akan tapi di sini ada kaedahnya, seperti yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya hanya memiliki satu anak perempuan. Harta saya banyak. Bolehkah saya wasiatkan semuanya? Bolehkah saya infakkan semuanya, hibahkan semuanya kepada orang? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya sisakan untuk anakmu ini. Tidak ada wasiat di atas sepertiga. Jadi paling banyaknya boleh wasiat itu hanya sepertiga, tidak boleh di atas itu. Lalu nak buneku ustaz, kalau seandainya warad doma wasiat, masaking bencin ada anak, watira pernah nak kebuah ba anak keke, tikona pernah nak tio bune supuna, ti pernah nang elao. Lalu gahina isaking iha aden de anan ede mada kambeisar aku anak cempe, kambeisar aku anar kana aku aka hartaku. Watiloa. Kita hanya yang hidup langsung mengatur sepertiga saja yang kita kasihkan kepada dia, dan itu dihitung wasiat. Dan selain itu adalah dikasihkan kepada anak kandungnya. Masalah dia anak durhaka, anak yang soleh, itu urusan belakangan. Tapi hak ini kita kasihkan terlebih dahulu. Kecuali hadiah itu memang sudah dikasihkan sebelum meninggal, dan itu ada saksi-saksinya. Tapi kalau bentuknya wasiat itu, made sepernahu pere, mbei sara apu hartar wi ipakinahu akepede, dai siaga, aina mbei anaku, udah pati tupan ananau ka, kono kabuan nau, lawan de palawan muni au kombi kono semadan. Subhanallah. Inilah kaitan dengan wasiat. Yang keempat adalah kita baru urus mayat ini. Urus dulu mayatnya. Bagaimana cara mengurus mayat? 4. Silakan dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Dan 4 hal ini diambil kalau ada kebutuhan, kalau ada biaya, diambil dari harta warisannya ini, harta kekayaannya. Belum larah dari do salolo, la onan tau pitindaina, weli kay pitindain de. One aun dikanggihiro kaboro kana hartare. Ndak dikabuakan we kindaina bune maden ede. Ana ngango kay badawar salolo. Coba tintana pitir wipakinero. Ini adalah kaitan dengan kita. Utamakan nih hartanya ini. Gara-gara kita naik aden daita memori de ade harta naka, susah kai ku masalah dauke memade ke. Nantau tolo, nantau capi, nantau be, landa be de beli ya. Dari kebutuhan untuk pengurusan 4 hal ini tadi.
Ini yang keempat. Setelah semuanya sudah kita urus, mayatnya sudah diantar ke kuburan, kewajiban daita orang gori sebagai doma mori, maka baru masuk kepada pembagian harta warisan. Yang kelima, setelah kita urus jenazah tadi adalah menghitung harta warisan. Kaboro sarau harta warisan. Karena harta warisan itu minimal ada 3 sumber. Ada 3 sumber. Yang pertama adalah hartanya sendiri. Rawa andaina, rapasaka domat lei domat tuana. Ra usahana saah pada nikana. Maka 2 kali harta perserikatan dengan istrinya. Wa una mori, wa una campo, wa una nikah, usaha sama-sama na, raka kaina umar, raka kaina tolo, raka kaina harta, ini namanya harta musyarakah. Daina bagi saraa, sehingga wa apu. Kasih ada PDW ka maki-maki karawi, kemudian bagi secara alal bandaita hak WYD, sedangkan dia juga mendapatkan hak dari harta yang ditinggalkan suaminya. Kemaya sarawau. Jadi yang dibagi itu adalah betul-betul harta si mayat, bukan harta orang lain. Yang ketiga yaitu harta perdagangannya dengan orang lain. Lemada kaso kenapa membedakan harta perserikatan dengan istrinya, lau harta perserikatan lau dom kalai, dikarenakan permasalahan daita akeke wati bade pada luar biasa. Kasih ade daura mori sama labona. Dekacai harta membotokah harta kekeselal na ede. Padahal awal pemorin daita de kampor kompe ake, de kampor emporon daita ake dau siwe semangi kasih kona adem, nalau akatolo rau, nalau murah fare rau, nalau guda fare rau, nalau kanggihi rau. Padahal mereka itu adalah dijaga di rumah, tidak boleh keluar rumah. Mereka itu adalah hanya menerima makan, infak dan jaminan dari suaminya. Depala morin daya rekampo keluar biasa. Segitunya, karena mereka juga ingin mendapatkan harta. Ini adalah hukum lain yang kita harus bicarakan di lain waktu. Jadi kita tentukan harta ini. Sudah tentukan hartanya, kita jumlahkan. Oh, ternyata harta jumlahnya adalah 1 juta. Contoh ini. Ternyata jumlah harta siake rawi ipakina hanya 1 juta. Baru tingkat yang ke-6, masuk tingkat yang ke-6. Kumpulkan semua ahli waris. Ahli waris kita kumpulkan. Mulai dari suaminya, anaknya, anak angkatnya, saudara-saudara suaminya, saudara-saudara dan sebagainya. Kita kumpulkan. Setelah itu berderet kaboro sarawe kida umaka. Cau-cau keturunan kaboro sara. Hanya sampai pada warang kahi nuntu makalai taariga. Nahu sewati rakagu. Siado sembotogu. Tapresa kapodawaku, mai kaboro sarawe kita dohore. Mabencau keluarga domadake. Waura-wara de ada umat, baru kita pilih satu persatu. Siapa yang berhak mendapatkan harta warisan dan siapa yang terhalang. Contoh, ternyata di sana mayat ini meninggalkan 1 orang bapak, 1 orang ibu, 1 orang istri, 3 orang anak perempuan, 3 anak laki-laki, 1 paman, 1 kakek, 1 keponakan. Ada 8. Maka berarti kita langsung teliti. Bapak, oh iya masuk. Tidak ada yang menghalangi bapak. Ibunya, oh iya tidak ada. Ada nenek, ada kakeknya, oh watirakan. Bau karena ada ibu. Karena ada bapak, maka kakek nenek nggak dapat. Paman, wara anana, oh wara. Berarti paman nggak dapat. Awal pun anak paman. Paman tidak akan dapat kalau seandainya ada anak si mayat. Awal pun anak paman. Berarti tak mohon maaf ita, paman ita watirakata karena dogen entapu anak. Sentak be ita taka. Kakek nenek iyo sentak beta ita watirakata. Karena ita tentapu anak ke ibu daripada si mayat ini. Jadi diketahuilah siapa yang terhalang, siapa yang berhak mendapatkan. Ternyata setelah kita teliti, kita pilih dan pilih sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 1 bapak, 2 ibu, 3 anak laki-laki, 4 3 anak perempuan.
Kalau ada cucu nggak dapat karena ada anak. Berarti ada 4 ini yang berhak mendapatkan. Lalu kemudian setelah kita kumpulkan tadi, masuk ke tingkat yang ketujuh. Tingkat yang ketujuh tadi, yaitu membagikan hak masing-masing ahli waris yang mendapatkan warisan. Ya, membagikan hak ahli waris yang mendapatkan warisan. Tadi uang yang ditinggalkan berapa? 1 juta. Bapak, suami dulu, berarti istri yang suami dapat berapa ini suami? Ada anaknya, berarti dapat 1/4. Dapat 1/4. 1/4 dari 1 juta kira-kira berapa? 250. Berarti 250.000 arwah barahina. 250.000 arwah barahina. Bapak dapat 1/6, 150. Ibu dapat 1/6, 150. Berarti 300. 300 tadi ditambah 250 sudah berapa? 550. Sisanya berapa? 450.000. 450.000 ini buat anak laki-laki sama anak perempuan. Buat anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau tadi ada 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan, berarti 3 tambah 3 tambah 3 jadi 9. 450.000 ini dibagi 9 dulu. Kalau udah dapat WI 9 toho, ciwim toho. Kemudian nanti laki-laki dibagi B 2 toho, B 2 toho, yang laki-laki yang perempuannya dibagi 1 toho. Begitu caranya. Sudah 7 tingkat. Yang tingkat yang ke-8 adalah setelah harta dibagi, baru diberikan nasihat kepada mereka semua ini, diberikan pemahaman yang utuh. Ake wa usan gori bagi ake anak dohoe, iwa dohoe, saudara dohoe, ainer warem ngango. Wa ura bagi sesuai dengan syariat Allah ke. Ainer warem tuntut angi. Wa ura jelaskan secara detail akan de, ba aura kakeng gomisan dede. Sepakat. Lalu kemudian ditulislah semuanya dalam pembagian harta warisan. Ini yang ke-7, yang ke-8 sebenarnya, tulis tanda tangan satu persatu. Ini zaman luar biasa sekali. Sehingga nanti generasi selanjutnya yang datang, kalau ada yang mempermasalahkan, ake surana, tanda tangan bakal desa ke, tanda tangan tokoh-tokoh masyarakat ke. War bagi ketahap nami harta dometua muntoin deh. Ainer ngango kay bangom dohom te to yake. Mana harta lo karawindai menam. Subhanallah. Ini sudah selesai 8 tingkatan di dalam cara membagian harta warisan. Selesai. Pembahasan kita udah selesai. Ini sekilas. Dan untuk masalah nanti kenapa ibu mendapatkan 1/6, kemudian bapak mendapatkan 1/6 tadi, kemudian anak mendapatkan lidzakari mislu hadzil unsayain salemba, kemudian anak perempuan dapat sesu'u. Di situ ada pembahasannya tersendiri nanti. Ada pembahasannya tersendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluangkan waktu kita semuanya. Insyaallah dalam waktu lain kita akan membahasnya secara detail. Pala wa ura secara umum kan wa ura jelas dan secara rinci sampaikan Muhammad Kaso. Lakukan 8 langkah akan setiap warad do memadere. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ulama, tanggung jawab tokoh-tokoh masyarakat, sehingga waras seperangangor-ngongi tidak waras celah bagi mereka. Tinggal kita sampaikan saksinya dan semua ini sudah kita tunaikan haknya masing-masing. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun secara singkat apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, sungguh kita akan bisa memetik dari hikmah penyampaian beliau tadi bagaimana tata cara pembagian harta warisan, kemudian urutan-urutannya ketika ada ahli waris meninggal, maka di saat itulah kita akan melakukan pembagian harta warisan. Insyaallah mungkin untuk pertemuan selanjutnya Ustaz masih dalam pembahasan ini biar tersambung gitu ya, biar lebih rinci, bisa dilanjutkan.
Sangat bisa. berdebat, Ustaz, ya. Sangat bisa. Biar kita lebih dalam memahami lagi tentang perkara ini, karena ilmu yang paling besar, yang paling coki dari biar hadis Nabi kan ilmu mewaris ini. Jadi perlu untuk dikaji sedemikian rupa. Oleh karena demikian masih ada waktu sedikit, warasil besok di Estafet. Bisa maju. Adakah hal yang bisa menyebabkan ahli waris itu tidak bisa mendapatkan warisan? Pembahasan itu akan lengkap dengan pertanyaan. Aku kira-kira Ustadz, yang bisa menjadikan ahli waris itu tidak mendapatkan harta warisan, minimal ada 4. Yang pertama adalah pembunuh. Domar hade ama watiluana tirakana harta warisan de aman ede. Domar hade rahi watirakana harta warisan de rahin ede. Domar hade saudara tirakan harta dari saudara nede. Jadi pembunuh. Yang kedua murtad. Yang kedua murtad. Orang yang murtad, walaupun dia posisinya adalah anak, bapaknya meninggal, tapi ini ada punya anak, tapi anaknya ini sudah jadi orang kafir, sudah murtad, sudah keluar dari Islam, maka anak ini nggak mendapatkan harta warisan. Ya. La yuwarisul kafir al muslim. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ahlu Zimmah. Yang ketiga adalah yaitu wanita yang sudah ditalak, atau bukan wanita, talak bain, itu aja sudah, talak bain. Orang yang sudah melakukan talak bain, talak 3, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Contoh, warada dohke cenggana, palan cenggat tolu, cenggat tolu ngarana, talak 3, talak tolu, iya. Baru saja 5 hari menjalani masa idahnya atau bau 5 naik dan cengkamenana, made lalu salah satu orang dari mereka ini, suami atau istri, maka mereka tidak saling mewariskan. Tapi kalau hanya talak 1, talak 2, maka masih bisa disebut dengan talak raj'i. Yang keempat yaitu yang li'an, saling melaknat. Li'an atau saling melaknat. Ini biasanya adalah mereka yang menuduh istrinya berzina. Ngomira zinam de, wati. Ngomira zinam, wati. Ngomira zinam, wati. Ngomira zinam, wati, 4 kali. Kemudian mereka datang ke hakim, mereka mengambil keputusan, akhirnya mereka saling melaknat. Kalau memang betul saya berzina, maka kemarahan Allah untuk saya. Gahi laki-laki, kalau memang saya salah dalam menuduh dia, maka laknat Allah untuk saya. Ini mereka ini langsung dihukumi dengan talak bain, dengan talak 3. Tidak boleh lagi mereka campur apapun yang terjadi. Tidak boleh lagi campur. Kalau talak bain masih boleh campur apabila nanti istrinya sudah menikah dengan orang lain dan sudah berhubungan, kemudian mereka cerai, boleh lagi gabung dengan suami pertamanya. Tapi kalau li'an ini nggak boleh. Li'an ini batah abadan abadiyah, selama-lamanya, karena mereka sudah saling meminta laknat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kone namai adem bordan pede wati daluan. Ini adalah 4 orang yang tidak akan mendapatkan harta warisan.